Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafito Ardia Putra dengan NIM 24016148, nomor urut absen 20. Saya berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Eko Susilo tahun 1995, karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Didasari dengan metode tertentu serta sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Sedangkan menurut Widodo tahun 2018, karya tulis ilmiah adalah suatu pemikiran dari seorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman dan penelitian dari orang sebelumnya yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dapat disimpulkan, karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun dengan metode tertentu pula, dengan sistematika penulisan yang baik dan benar, serta isinya itu dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kebenarannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Jauhar Mauna dengan nomor urut 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Dari beberapa sumber yang telah kami temukan, ada 7 jenis karya ilmiah. Yang pertama itu adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang memaparkan tentang hasil karya ataupun penelitian seseorang yang biasanya diupload dalam bentuk jurnal ataupun makalah ilmiah. Yang kedua itu adalah makalah. Makalah adalah sesuatu hal yang membahas tentang topik tertentu yang biasanya digunakan untuk tugas mahasiswa ataupun seminar. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang harus dan wajib diselesaikan oleh mahasiswa itu. Yang keempat itu ada tesis, yaitu tulisan karya ilmiah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S2. Dan yang kelima ada disasi, yaitu tugas karya ilmiah akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S3. Yang keenam itu ada paper, yaitu tulisan karya. Yang keenam itu ada paper, yaitu tulisan ringkas untuk membahas sesuatu hal secara umum. Yang ketujuh itu adalah karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer disajikan dalam tulisannya agar para masyarakat awam dapat memahami artikel tersebut dengan mudah. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Di sini kami telah menemukan 7 struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama itu judul. Judul adalah sesuatu hal yang membahas tentang topik ataupun tema dari karya ilmiah. Yang kedua itu abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari suatu karya tulis ilmiah seperti tujuan, pembahasan, dan simpulan. Yang ketiga itu pendahuluan. Pendahuluan adalah alasan mengapa sebuah karya ilmiah ditulis. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bentuk teori yang dihasilkan pada penelitian terlebih dahulu. Yang kelima itu ada metodologi penelitian, yaitu menjelaskan metodologi penelitian adalah menjelaskan teknik ataupun analisis data yang telah ditemukan. Yang keenam itu hasil pembahasan, itu menyajikan hasil-hasil dari karya ilmiah tersebut. Yang ketujuh adalah kesimpulan dasarnya, itu mengumpulkan segala hal dari karya ilmiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Saktia dengan NIM 24016128. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur makalah dan struktur skripsi. Adapun struktur makalah, yang pertama yaitu halaman judul. Berisi judul makalah, nama penulis, nomor induk, nama sekolah atau kampus, mata pelajaran atau mata kuliah, dan tahun penulisan. Yang kedua, kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan syukur, tujuan penulis, dan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Biasanya ditutup dengan permintaan maaf jika ada kekurangan. Yang ketiga, daftar isi. Memuat daftar bagian-bagian penting dalam makalah beserta nomor halaman agar pembaca mudah menemukan isi dari makalah tersebut. Yang keempat ada pendahuluan, bagian pembuka yang menjelaskan alasan mengapa topik ini dipilih dan apa yang ingin dicapai. Mencakup yang pertama yaitu latar belakang,
menjelaskan pentingnya masalah atau topik yang diangkat. Yang kedua, rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab melalui makalah. Dan yang ketiga, tujuan penulisan, menyebutkan apa yang ingin dicapai atau diperoleh dari penulis makalah. Yang kelima, ada isi atau pembahasan, bagian utama yang mengupas masalah berdasarkan teori, data, dan analisis logis, mencakup kajian teori, yaitu pemaparan teori, konsep, atau landasan berpikir yang mendukung pembahasan. Ada juga analisis topik berdasarkan data dan literatur. Dan yang keenam, ada penutup, bagian akhir dari makalah yang merangkum keseluruhan pembahasan, mencakup ada kesimpulan dan juga saran. Yang ketujuh itu daftar pustaka, berisi daftar semua sumber yang digunakan dalam penulisan makalah. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini berisikan dokumen tambahan seperti tabel, grafik, atau data mentah yang mendukung isi dari makalah. Lalu ada struktur skripsi yang terdiri dari dua bagian awal dan bagian inti. Pada bagian awal itu terdapat halaman sampul, berisi judul, logo, nama penulis, nama fakultas, dan tahun penyelesaian. Yang kedua ada halaman pengesahan, berisi tanda tangan persetujuan dari dosen pembimbing dan pengesahan dari pihak fakultas. Yang ketiga abstrak, yaitu ringkasan isi skripsi, memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak biasanya terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga kata pengantar, ucapan terima kasih dan gambaran umum proses penulisan skripsi. Yang kelima ada daftar isi, daftar bab dan subbab disertai nomor halaman. Lalu yang keenam ada daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun bagian inti yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, mencakup latar belakang, alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, lalu manfaat penelitian, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, lalu ruang lingkup penelitian, yaitu batasan pembahasan agar fokus, sistematis penulisan, penjelasan singkat isi tiap bab. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka, berisikan kajian teori, penelitian terdahulu, yaitu berisikan rangkuman penelitian yang pernah dilakukan terkait topik, lalu kerangka berpikir, alur logika antara teori dan masalah penelitian, hipotesis, yaitu dugaan jawaban atas masalah penelitian. Yang nomor 3 yaitu bab 3, metodologi penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, misalnya kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi. Lalu lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, yaitu objek penelitian dan teknik memilih sampel. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu cara memperoleh data, misalnya wawancara, observasi, atau kuesioner. Dan teknis analisis data, cara mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu bab 4, hasil dan pembahasan, penyajian data, menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi. Lalu analisis data, membahas hasil dengan menghubungkan ke teori atau hipotesis. Dan yang terakhir yaitu bab 5, penutup, berisikan kesimpulan, yaitu jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, dan juga berisikan saran, yaitu rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau pihak terkait. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nuri Rahmadani dengan nomor urut 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Baik, kutipan itu sendiri adalah pengambilan kalimat, pendapat, atau gagasan dari sumber lain untuk mendukung argumen atau memperkuat tulisan ilmiah. Terdapat dua jenis kutipan, yaitunya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara persis dari sumber aslinya tanpa ada perubahan pada kata-kata, susunan, atau tanda baca. Biasanya digunakan tanda petik untuk mengapit kutipan langsung, terutama jika kutipan kurang dari 4 baris. Jika lebih dari 4 baris, kutipan biasanya ditulis terpisah atau block quote dengan jarak baris lebih rapat dan menjorok ke dalam. Jika ada bagian yang dihilangkan dalam kutipan tersebut, digunakan sejenis tanda titik 3 berspasi. Jika ada kesalahan dalam kutipan asli, bisa ditandai dengan sig, tanda seru setelah kata yang salah. Selanjutnya, sumber kutipan harus dicantumkan sesuai aturan sitasi yang berlaku seperti APA, MLA, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu contoh kutipan langsung.
kutipan langsung adalah cara mengutip kalimat tanpa melakukan perubahan terhadap bentuk asli dari sumbernya. Misalnya, dalam tanda petik terdapat nama penulis ataupun tahun. 2. Yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata sendiri oleh penulis, namun tetap mempertahankan makna asli dari sumber tersebut. Tidak menggunakan tanda petik 2, ide atau gagasan dari sumber tetap utuh, tetapi cara penyampaiannya diubah sesuai pemahaman penulis. Kutipan tidak langsung biasanya digunakan untuk meringkas, merangkum, ataupun memparafrasekan pernyataan dari sumber lain. Selanjutnya, sumber tetap harus dicantumkan baik di awal maupun di akhir kalimat kutipan tersebut. Berikutnya yaitu contoh kutipan tidak langsung. Contohnya, menurut nama penulis atau tahun, kutipan tidak langsung adalah pengambilan ide dari sumber lain yang disampaikan kembali dengan kata-kata penulis sendiri tanpa mengubah maknanya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Jadi Absyar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka. Aturan umum penulisan daftar pustaka terdiri dari nama penulisan, ditulis nama belakang terlebih dahulu, diikuti nama depan. Yang kedua yaitu jika penulis lebih dari satu, menulis kedua dan seterusnya, tidak dibalik. Dan yang ketiga yaitu tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Dan keempat, judul buku dicetak miring atau italik. Dan kelima yaitu kota terbit, nama penerbit dipisah dengan titik 2. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Baik, saya Witri Adriani dengan NIM 24016164 akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan materi penerapan kutipan dan daftar pustaka. Sebagaimana yang telah dijelaskan rekan saya tadi, bahwanya kutipan terdiri atas 2. Pertama yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertama kita akan membahas kutipan langsung. Kutipan langsung sendiri adalah kutipan yang diambil persis seperti sumber aslinya tanpa perubahan sama sekali. Contoh penerapan dari kutipan langsung yaitu misalnya menurut Keraf dalam kurung 2004 halaman 1. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang diungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri namun tetap berdasarkan ide dari sumber asli yang kita kutip. Contohnya, Keraf dalam kurung 2004 menyatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dan terbentuk dari simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki perbedaan antara bahasanya, yang mana kutipan langsung mengambil secara murni dari teks asli, sedangkan kutipan tidak langsung mengganti bahasanya atau kata-katanya dengan bahasa sendiri, namun masih menggunakan ide dari teks asli. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri harus dicantumkan dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama belakang, nama depan, titik, tahun, titik, judul buku yang harus dicetak miring, titik kota terbit, dan nama penerbit. Contohnya yaitu Keraf, Gors 2004, judul bukunya yaitu Diksi dan Gaya Bahasa yang harus dicetak miring. Kota terbit yaitu Jakarta, dan penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dari beberapa pemaparan materi yang sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu karya tulis ilmiah adalah tulisan sistematis berdasarkan kajian atau penelitian. Jenisnya beragam seperti makalah, skripsi, dan artikel ilmiah dengan struktur yang teratur. Kutipan dan daftar pustaka penting untuk memperkuat argumen dan menghindari plagiarisme. Penulisan yang sesuai dengan aturan membuat karya ilmiah lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.